quick count. Ya pemirsa, kembali lagi di kabar khusus Pilkada tahun 2020. Pemirsa, di tengah pandemi kita harapkan bahwa karena sudah ditutup ya TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia menyelenggarakan Pilkada 2020, kita harapkan masyarakat yang sudah dapat surat suara ini menggunakan hak pilihnya. Tapi karena hari ini juga sudah tampak sudah mulai ada suara-suara yang masuk, bahkan kalau saya sekarang mungkin ke Mas Aji dulu ya, LSI Denny JA, wilayah Sulut. Kita mungkin pertama kali ke Sulut. Sudah masuk suara, ini seperti apa, boleh dijelaskan? Iya, ini data sangat awal ya, karena baru sekitar 1,61% data masuk ya. Dan sehingga memang secara umum belum bisa kita lihat kekuatan masing-masing kandidat ya. Tapi di sini memang hasil sementara data masuk 1,61%, pasangan paslon petahana masih di atas ya. Dengan angka 58,37%, kedua pasangan Cep Sehan dan berikutnya Foni Henry ya. Nah, namun yang menarik di sini saya pikir dua hal. Yang pertama adalah angka VTO ya, yang di angka kurang lebih 53% ya. Nah, memang kalau kita lihat dalam pengalaman pilkada, tingkat partisipasi dan golput ini biasanya akan berpengaruh ke dinamika dukungan ya masing-masing pasangan calon ya. Nah, sehingga memang nanti kita lihat data tambahan data masuk karena data ini masih sangat awal. Yang kedua adalah presentasi dukungan ODSK yang di atas 50% sebetulnya bukan hal yang mengejutkan ya, karena dalam 4 kali survei yang kita kerjakan di Sulawesi Utara memang menunjukkan pasangan paslon petahana ini rata-rata di atas 60%. Ya. Sehingga memang kalau tidak berubah di Sulawesi Utara itu sangat mudah kita memprediksi bahwa pasangan petahana akan memenangkan pertarungan ya. Tapi prosentasinya yang nanti kita tunggu berapa persen. Karena dari 4 kali kita mengerjakan survei di Sulut, rata-rata di atas 60%. Betul. Baik. Jadi memang untuk Sulawesi Utara, petahana diuntungkan karena penantang terpecah menjadi 2 paslon. Jadi kalau melawan petahana itu akan lebih mudah mengalahkan kalau lawannya cuma 1 paslon. Nah di Sulawesi Utara itu ada 2 paslon, Nasdem maju sendiri, kemudian ada Teti yaitu diusung oleh Partai Golkar maju sendiri. Dan akibatnya kekuatan anti incumbent itu terbelah. Saat yang sama approval Oli juga tinggi, approval ratingnya. Jadi tidak mudah buat lawan mengalahkan petahana yang memiliki approval rating tinggi, apalagi kalau kekuatan mereka terbelah dari sisi jumlah petarung yang maju melawan petahana. Jadi sepertinya memang mudah buat kita untuk menyimpulkan siapa yang unggul di Sulawesi Utara, yaitu Oli. Tetapi yang sulit adalah apakah prosentase kemenangan Oli itu sesuai dengan prediksi survei sebelum pemilu atau tidak. Atau jangan-jangan mengalami penurunan. Tapi soal keunggulan saya kira Pak Oli itu ya kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan setidaknya menurut survei kami juga sebelum pilkada di Sulut hari ini. Baik, sebelum saya ke Mbak Siti Zuro sudah hadir di sini peneliti LIPI Mbak Wiwi, tapi sebelumnya saya akan ke Makassar terlebih dahulu karena rekan kami Andai Kumala sudah siap mengabarkan di sana. Malah. Iya Caca, untuk di Makassar saat ini petugas KPPS sudah mulai bersiap untuk melakukan penghitungan suara. Karena untuk di Makassar saat ini sudah pukul 14 lebih waktu Indonesia Tengah. Dan TPS sudah ditutup sekitar 1 jam yang lalu dan sejumlah TPS di Makassar sudah selesai bahkan melakukan penghitungan suaranya. Karena rendah tingkat pemilih yang datang sehingga perhitungan suara berlangsung lebih cepat diantaranya di sejumlah TPS di Jalan Tarakan, Kecamatan Wajo ini. Dan memang untuk secara keseluruhan pelaksanaan pencoblosan di Kota Makassar pada hari ini berlangsung kondusif dan seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa seluruh proses pencoblosan memberlakukan protokol kesehatan bagi warga masyarakat dan kita ketahui bahwa pemilihan wali kota Makassar kali ini, KPU Kota Makassar menargetkan tingkat partisipasi pemilih sesuai dengan target nasional 77,5%. Namun jika berkaca pada pemilihan wali kota pada tahun 2018 itu tingkat partisipasi pemilih hanya 58%, namun mengalami kenaikan pada pemilu
presiden pada tahun 2019 menjadi 75%. Harapannya tingkat partisipasi pemilih kali ini juga mengalami peningkatan meskipun tantangannya tentu di masa pandemi ini warga masyarakat masih was-was untuk keluar menyalurkan hak pilihnya di TPS-TPS karena masih adanya kondisi pandemi saat ini. Dan untuk keempat calon yang bertarung di Pilu Wali Kota Makassar ini, yakni Dani Pomanto Padmawati Rusdi, Munafri Arifuddin Abdurrahman Bando, kemudian Samsur Rizal Fadliananda, dan Irman Yasin Limpo Andi Sunun, semuanya juga sudah menyalurkan hak suaranya di TPS mereka masing-masing. Dan saat ini warga Kota Makassar mulai menunggu siapakah nantinya yang akan menjadi calon wali kota Makassar yang baru, karena saat ini perhitungan suara di sejumlah TPS di Makassar sudah dimulai. Begitu Caca untuk sementara kondisi di Makassar. Kita kembali ke Anda di studio. Terima kasih Mala mengabarkan langsung dari Makassar. Sekarang saya akan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sudah ada Didi Syawani di sana. Didi, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Caca. Saat ini saya berada di TPS 34 Bukit Tunggal, maksud kami Kecamatan Jaken Raya, Kota Palangkaraya. Di TPS ini pemungutan suara sudah ditutup dan sekarang pihak KPPS sedang mempersiapkan untuk melakukan perhitungan. Sampai sejauh ini memang tingkat partisipasi masyarakat di TPS ini memang cukup tinggi, diperkirakan hampir lebih dari 70%. Ini tuh Caca. Baik, kemudian saya akan menuju ke rekan kami yang siap mengabarkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Marwan Dia, silakan laporannya. Ya Caca, memang kontestasi pilkada di wilayah Sulawesi Utara ini diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan nomor 1 Kristinia Ingenia Teti Paruntu dan Sehan Salim Lanjar, kemudian pasangan nomor 2 Poni Anike Panambunan dan Hendrik Runtuene. Kemudian pasangan nomor urut 3 ini merupakan pasangan petahana, yaitu Oli Dondokambe dan Stephen Kando. Memang di tempat saya mengabarkan saat ini di TPS 9 Kelurahan Titiwungen Selatan, saat ini proses penghitungan suara memang sudah selesai dan saat ini masih menunggu rekap untuk dilakukan penghitungan suara. Proses pencoblosan di TPS yang ada di Manado ini terpantau dari yang kami pantau sejak pagi tadi memang berjalan lancar dan sangat aman begitu Caca. Memang semua dilakukan dengan standar protokol COVID kesehatan. Begitu Caca. Baik, terima kasih Marwan Dias dari Manado, Sulawesi Utara, dan tadi ada rekan kami mulai dari Didi Syawani bahkan juga Andi Kumala. Sekarang saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini bagaimana kalau kita lihat optimismenya kita pastinya ya bahwa Pilkada 2020 ini kita sukses, mulai dari partisipasinya ini kemudian kita capai semaksimal mungkin dan protokol kesehatan dijaga. Tapi bagaimana melihat realitas yang terjadi saat ini? Mbak Wiwi membacanya. Iya, saya pikir bisa diduga ya, kalau partisipasi itu tidak akan seperti kalau tidak ada COVID. Ya. Itu sudah pasti gitu. Karena apa? Karena animo masyarakat itu lebih fokus pada permasalahan yang dihadapi dengan ekonominya. Ini kan banyak pengangguran, banyak yang kena PHK dan sebagainya, ekonomi lesu, mereka pulang kampung kan gitu. Jadi mungkin tidak ke sana gitu. Tapi satu sisi itu, yang kita pikirkan 2 hal sebetulnya. Apakah berdampak lebih bagus ya dalam arti nanti membangun kualitas demokrasi di daerah. Apakah itu dengan tahapan-tahapan yang strict gitu ya, ditambah dengan protokol kesehatan, lalu apakah protokol kesehatan itu diikuti? Kelihatannya iya, setelah pendaftaran ada masalah itu dan mulai ada pengetatan dan akan ada penalti, ada diskualifikasi dan sebagainya, kelihatannya mereka relatif mendengarkan gitu ya. Tapi yang namanya vote buying ini yang kelihatannya juga tidak juga reda. Banyak 1001 cara gitu untuk melakukan food buying. Kemarin saya mendapatkan satu kiriman gitu ya. Seperti apa ya, kalau di Jawa Timur itu bahasanya negosari gitu ya. Pisang dibungkus daun. Tapi ternyata itu uang ratusan ribu kan gitu. Lah itu antara lain cara-cara memberikan hadiah seperti kue, tapi itu food buying kan seperti itu. Secara keseluruhan adalah sebetulnya kualitas pilkada
itu yang kita lihat apakah tahapan-tahapan tadi itu hanya prosedural atau lebih substantif gitu ya. Lalu tingkat pelanggarannya selain tidak berkaitan langsung dengan COVID, apakah juga gitu ya, pokoknya menang gitu ya, asal menang dan sebagainya, itu juga kelihatannya masih marak atau tidak. Kita agak kesulitan sedikit karena memang antusiasme pilkada itu sendiri rasanya gitu ya, kita paksakan untuk antusias, semangat itu kelihatannya nggak di sana kan gitu ya. Kita tidak merasakan, saya sendiri kenapa kok agak senyap gitu ya pilkada kita saat ini, dan itu yang kita harapkan mudah-mudahan meskipun dengan semua keterbatasan yang dilakukan masih juga memenuhi syarat partisipasi, memenuhi syarat kualifikasi, jadi hasil dari pilkada itu nantinya bisa memunculkan kepala-kepala daerah yang inovator gitu ya. Kepala daerah yang tidak OTT, sebab kemarin pilkada kita menyaksikan 2 orang kepala daerah OTT kan gitu. Lah ini yang juga menjadi semacam catatan bagi pilkada kita di 2020 ya, untuk pilkada selanjutnya, serentak selanjutnya. Oke, nah sesaat lagi kita akan melihat suara-suara dari wilayah mana saja yang sudah masuk. Kita akan berhitung, kita akan melihat proses quick count seperti apa. Karena kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di kabar khusus Pilkada 2020 Quick Count. Ya, selain Mbak Wiwi, ada Mas Aji, ada Bang Burhan, saya juga sudah ada narasumber saya lain yang tergabung lewat sambungan Zoom, mulai dari Pak Aban. Pak Aban, Assalamualaikum, selamat malam. Pak Aban ternyata langsung dari Polda di Jawa Tengah ya. Dan juga ada di sini ada Mas Hanta Yuda dari Poltreking. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Caca. Baik, mungkin saya Profesor Wiwi, Mas Burhan, Mas Haji. Saya ke Pak Aban dulu. Pak Aban, ini mendekati kita sudah akan mulai, bukan mendekati ya, kita sekarang sudah mulai berhitung TPS-TPS. Sejauh ini mulai dari awal pencoblosan jam 7.30 hingga jam 1 siang, mayoritas TPS di seluruh Indonesia amankah atau pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang mungkin sudah ditemukan saat ini laporannya? Seperti apa? Ya, secara umum saya katakan berjalan lancar itu kan. Kalau toh ada hal yang pelanggaran protokol kesehatan, mungkin yang pemilih yang tidak membawa masker, tetapi oleh petugas KPPS sudah diberikan masker untuk memakai masker ya, saya kira itu. Hal-hal yang lain memang ada beberapa logistik yang ada di daerah timur itu yang ada surat suara yang kurang dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kemarin kami tadi langsung teman-teman di pengawasan langsung merekomendasi untuk diambilkan dari TPS yang terdekat. Itu ketika tadi pelaksanaan pemungutan mulai jam 7 tadi ya. Sebelum pemungutan memang kemarin ketika pada masa tenang sampai tadi malam, memang persoalan politik uang masih terjadi di beberapa daerah ya. Sampai tadi dini hari itu yang kita sebenarnya sudah melakukan kegiatan patroli pengawasan itu dalam rangka untuk menutup ruang agar peserta tim kampanye tidak melakukan politik uang. Artinya menutup ruang-ruang untuk bertindak curang di dalam pilkada ini. Jadi pada masa tenang ini sampai tadi malam ya, itu yang beberapa daerah ada politik uang yang saat ini sedang kita tindak lanjuti. Ada di Papua, ada di Sulawesi Selatan, dan juga ada di Jawa Timur dan sebagainya. Seluruh provinsi memang ada dugaan pelanggaran money politik ini. Baik. Sekarang saya ke Mas Hanta Yuda, Poltreking seperti apa? Sudah adakah suara-suara yang masuk di quick count yang kemudian ditabulasi datanya oleh Poltreking? Seperti apa Mas Hanta? Ya, kalau untuk quick count tentu saja belum ya, karena TPS terutama di waktu Indonesia bagian Barat sedang proses, baru saja tutup di pukul 13. Lalu sedang proses penghitungan di TPS-TPS tentunya, sehingga barangkali untuk data waktu Indonesia Barat kita tunggu, mudah-mudahan mulai pukul 14 atau sebelumnya sudah mulai berangsur masuk data-datanya, begitu Caca. Jadi kita proses itu kan setelah tutup TPS, kemudian penghitungan di TPS, nah disitulah enumerator kita, petugas TPS kita melakukan proses tabulasi, mengirimkan data disertai dengan form C1 dan seterusnya. Jadi kemungkinan jam 14.00 sudah mulai masuk, jam 13 sudah mulai stabil,
datanya begitu kira-kira seperti biasa kita lakukan quick count sebelumnya. Sekarang saya mungkin ke Bang Burhan. Bang Burhan, data yang sudah dibentuk atau sudah didapat oleh lembaga survei Anda, data apa? Apakah yang bisa kemudian? Iya, jadi dari data quick count yang kita peroleh sementara, memang rata-rata di bawah 50% ya. Balikpapan agak lumayan karena mereka waktunya lebih cepat 1 jam dibanding Jakarta. Jadi data quick count di Balikpapan sementara ini 30% yang masuk. Nah itu Rahmat Masud sama Tohari Aziz unggul dengan kisaran kurang lebih sekitar 60%. Tentu saja masih sangat fluktuatif karena kita tahu data masih kecil di bawah 50% dan mungkin sebarannya juga belum begitu proporsional. Kemudian Kalimantan Selatan juga masih terlalu kecil, baru 19% data masuk, tingkat partisipasi sementara ini 67,71% menurut prediksi kami. Nah Karawang meskipun berada di wilayah Indonesia bagian barat sudah mulai netas ya, pecah telurnya. Ada sedikit yang sudah masuk ke data center kami, tetapi masih sangat kecil yaitu di bawah 1%. Nah sementara ini Selika juga unggul. Nah beberapa tempat ya misalnya seperti Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan itu umumnya saya tidak tahu mungkin nanti bagian penyelenggara Pak Abhan mungkin Bawaslu bisa mengkonfirmasi umumnya kalau ada pilkada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota penghitungan didahulukan yang tingkat provinsi. Jadi di Tanah Bumbu misalnya sampai sekarang 0 karena memang TPS-nya sudah tutup, penghitungan sudah dimulai, tetapi yang didahulukan adalah pilgubnya dulu, baru kemudian pilbub atau pilwalkot. Kalau ada pilkada di Kalimantan Selatan atau di wilayah lain yang ada pilkadanya di tingkat provinsi, seperti di Sulut, di Sulteng, kemudian di Kalimantan Tengah, di Jambi, di Bengkulu, di Kepri, dan Sumbar. LSI, sekarang saya baik. Mbak Santa bagaimana? Saya ada tambahan tadi jadi ingat Mas Burhan mengatakan waktu Indonesia Tengah, kita juga ada quick count di yang waktu Indonesia Tengah yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi saya terlewat. Data sudah masuk, sudah lumayan meskipun belum bisa konklusif ya. Ini juga sejalan dan exit poll yang kami lakukan, datanya sudah 98% exit pollnya. Data masuk di quick count 20% sudah masuk saat ini. Perolehan sementara itu pasangan nomor 1 Muhammad Hidayat Makarate di angka 41,3%. Kemudian terus di Mastura Makmun Amir di 58,7%. Data sementara 20% data yang masuk itu untuk Sulawesi Tengah wajar karena waktu Indonesia Tengah dan sudah proses penghitungan dan seterusnya. Nah, mungkin Indonesia bagian barat sama seperti tadi dengan indikator kita juga angkanya baru masuk sangat kecil sekali. Begitu mungkin tambahan dari saya. Dan exit poll-nya juga sejalan dengan data yang kita dapatkan terhadap Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu data kita 95% exit poll, Rusdi Mastura di 49%, lalu Muhammad Hidayat di angka 26,2%. Gitu, data sementara yang bisa saya bagikan. Sekarang saya ke LSI. LSI bagaimana? Data yang sudah masuk seperti apa? Karena sampai saya juga akan hadirkan, nah ini di sini ada data-data yang sudah masuk. Memang kita ada sebetulnya dari wilayah yang kita melakukan hitung cepat, ini terwakili 3 zona ya, ada timur, tengah, sama barat ya. Daerah timur memang rata-rata sudah di atas 50% data masuk ya, karena lebih cepat 2 jam ya. Kalau daerah tengah saya lihat misalnya Provinsi Sulawesi Utara ya, ini data masih di bawah 20% data masuk ya, dan kita lihat di situ pasangan paslon petahana ya ODSK sudah di atas 60% ya. Tapi memang ini masih data awal dan memang anehnya kita melihat data masuk justru paling banyak dari daerah-daerah yang jauh, kepulauan ya, misalnya Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan seterusnya yang sebetulnya dari sisi akses maupun jaringan harusnya lebih lama dibanding daerah kota. Nah, tapi memang catatan kita adalah di Provinsi Sulawesi Utara ada beberapa kabupaten kota yang juga melaksanakan pilkada ya, ada Kota Manado, Tomohon dan seterusnya. Nah ini yang memang harus kita belum tahu teknisnya apakah penghitungan provinsi lebih dulu atau penghitungan di masing-masing kabupaten kota. Tapi dari sisi posisi elektabilitas kita lihat bahwa memang seperti prediksi survei beberapa lembaga survei termasuk kita yang melakukan survei di Provinsi Sulawesi Utara memang pasangan petahana berpotensi menang telak ya, menang dalam jumlah dalam
jumlah dukungan yang cukup besar dibanding para penantang ya. Baik, saya sudah lihat juga data LSI untuk Tangerang Selatan ya, mungkin sambil kita perlihatkan ya. Tangerang Selatan sudah berapa masuknya? Nah, Tangerang Selatan masih di bawah 5% ya, baru 3,7% data masuk ya. Dan memang ini belum bisa kita belum bisa kita melihat siapa calon yang unggul. Tapi dari sisi angka memang saat ini pasangan Binyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan ya dalam posisi yang masih di atas 46% ya. Kemudian yang kedua adalah pasangan Muhammad dan Rahayu ya di 38%. Nah, tapi ini data masih awal dan sebarannya juga belum rata. Dan ya kita menunggu sampai data stabil dan jumlah data masuk juga lebih banyak ya. Saya tambahan sedikit yang bagian tengah, Provinsi Kalimantan Utara ya, Kaltara ya. Kaltara juga data masuk di kita baru kurang lebih 10%. Sini ketat sekali ya, pasangan petahana Pak Irianto Lamri dan Irwan Sabri berhadapan dengan penantang mantan Wakapolda dan Bupati Malinau ya. Tapi posisinya masih di bawah 20% data masuk. Kita masih menunggu data masuk selanjutnya. Mbak Wiwi, proses yang paling penting ketika pilkada ini tidak hanya ketika pencoblosan, tapi penghitungan suara juga potensi terjadi perselisihan. Dengan kondisi pandemi seperti ini akan menurunkan tensi politik ketika penghitungan suara di tiap-tiap TPS, wilayah-wilayah yang merah, atau mungkin sama saja? Iya, ini memang menarik ya. Biasanya pilkada itu tidak seru kalau tidak ada istilahnya sengketa pilkada gitu kan. Biasanya endingnya itu ada sengketa. Kalau enggak ya diada-adakan karena enggak siap kalah kan seringnya seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi Covid seperti ini, apakah kecenderungan itu akan ada? Kalau menurut saya esensi pilkada itu kan kompetisi, kontestasi. Jadi pastinya kepingin menang gitu kan, siapapun itu. Makanya kenapa kemarin itu waktu di tahap pertama saja mereka sudah ingin menunjukkan ini loh saya kan gitu. Sehingga berbondong-bondong massa yang mengikuti dan sebagainya yang ujung-ujungnya adalah itu salah. Kenapa? Melanggar Covid, melanggar protokol kesehatan. Jadi menurut saya tidak tertutup kemungkinan masih adanya ketidakpuasan bagi yang kalah. Apalagi kalau nanti ada nuansa kecurangan. Lah ini ada Pak Ketua Bawaslu ya RI, saya juga sudah wanti-wanti kepada Bawaslu gitu, harusnya memang proaktif. Kemarin ada keluhan contoh di Tangsel gitu ya, bahwa Ibu Wali Kota itu membagi-bagikan sembako kalau tidak salah dan sebagainya, sementara beliau adalah masih family dan sebagainya, itu tarikan politiknya kencang dan sebagainya. Lalu saya katakan lah dalam konteks seperti ini Bawaslu di Tangsel harus proaktif. Apakah ini menyentuh delik melanggar atau mestinya tidak dilakukan dalam keadaan kampanye dan seperti itu. Itu yang membagi adalah petugas KPPS. Jadi misalnya sejarawan Boni Triana itu mendapatkan undangan pemberitahuan memilih bersama bingkisan yang bertuliskan atau bergambar calon tertentu. Nah, ini sudah sekarang saya tanya kepada Pak Ban, apakah kemudian Bawaslu hanya melihat bahwa kalau protokol kesehatan dijalankan sudah aman, tapi melihat pelanggaran-pelanggaran politik seperti ini kemudian tutup mata, apa cenderung permisif atau mungkin bagaimana petugas Bapak di lapangan? Jadi kami ketika pelaksanaan pilkada pandemi ini saya kira dua hal tugas pokok ya. Pokoknya pelanggaran yang sifatnya elektoral dan non elektoral. Jadi itu penting. Jadi pelanggaran prokes kita proses. Pelanggaran yang elektoral mengenai juga kasus dugaan politik uang tentu kita akan tidak lanjuti. Jadi kasus misalnya di Tangsel kita sudah rekomendasi untuk penggantian aparat yang tadi yang melakukan menyampaikan surat pemberitahuan memberikan materi untuk mengaruhi. Saya kira itu bagian yang melanggar kode etik ya. Dan dugaan pidana pemilu misalnya money politik tentu kami tidak lanjuti ya. Saat ini beberapa kasus yang di Tangsel dan di daerah lain tetap kita dalam proses ya, karena proses ini ada waktu. Tapi sekali lagi ini tanggung jawab kami, kewajiban kami apabila ada temuan atau laporan terkait dugaan money politik apapun pelanggaran lainnya tetap kita proses. Dan ini yang kalau kita tidak lanjuti ya tentu nanti ada agak masalah ketika ada sengketa hasil. Tapi pada prinsipnya bahwa kami akan komitmen pelanggaran-pelanggaran apapun yang menjadi kewenangan kami akan lakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran baik itu administratif maupun
yang kategori pidana pemilihan. Sekali lagi ini tidak hanya di Tangsel saja, di daerah lain juga ada dan kami sedang dalam proses itu penanganan pelanggaran. Ya, Pak Aban, Ketua Bawaslu, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja kembali, Pak Aban. Nanti saya masih akan berbincang dengan Bang Hanta Yuda di sini dan juga seluruh narasumber saya. Bahkan saya akan juga menyapa rekan-rekan kami yang siap mengabarkan dari sejumlah titik di wilayah Indonesia. Sesaat lagi tetaplah di Kabar Khusus Pilkada 2020 Quick Count. Saya kembali ke narasumber saya, tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu kepada Anda pemirsa. Jikalau Anda saat ini menyaksikan survei yang kemudian dikeluarkan oleh Poltreking untuk wilayah Sumbar, memang sampai saat ini masih ada sedikit kesalahan teknis akan diperbaiki sehingga angka 00 yang Anda saksikan untuk lembaga survei yang mengeluarkan data untuk Sumbar dari Poltreking memang bukan seperti itu adanya karena datanya sedang saat ini diperbaiki. Tapi mungkin ke LSI dulu, Mas Aji, bagaimana kalau misalnya kita lihat tadi ada laporan rekan kami dari Medan, Sumatera Utara. Untuk konteks Medan, apakah sudah masuk suaranya seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, untuk Medan memang kita nggak punya quick count ya LSI di kota Medan. Mungkin dari Mas Burhan atau Poltreking ya. Tapi saya sedikit tambahkan untuk beberapa wilayah di timur maupun tengah ya. Yang signifikan data masuk di kita di sini Kota Samarinda ya. Kota Samarinda data masuk per hari ini 73% ya per saat ini. Dan memang posisinya sangat ketat ya di antara 3 kandidat ya, antara Andi Harun, Rusmadi Wongso maupun Zairin Zain Sarwono. Ya. Nah, tapi ini masih kita lihat perkembangan data masuk hingga mungkin karena selisihnya sangat ketat, kita harus menunggu data masuk hingga maksimal. Dan yang kedua adalah sebarannya menjadi normal. Kedua adalah Kota Makassar ya. Kota Makassar juga hampir mencapai 50% ya data masuk ya. Dan kita melihat bahwa pasangan petahana ya, calon petahana Pak Dani Pamanto saat ini unggul dengan selisih kurang lebih 7% dengan pasangan API ya. Nah, artinya walaupun memang masih belum bisa kita simpulkan atau memprediksi siapa yang memenangkan Pilkada Kota Makassar, tapi sebaran data masuk sudah mulai normal ya, rata-rata sudah di atas 2 dapil sudah di atas 50%. Saya pikir mungkin tambahan 10 dan 20% lagi kita bisa menyimpulkan siapa yang akan memenangkan Pilkada Kota Makassar ya. Baik, Pak Burhan. Ya, kalau kita lihat data sementara yang agak lumayan banyak itu di Provinsi Kalimantan Selatan, data masuk sudah 34%. Nah, sejauh ini ada pertarungan yang cukup ketat. Sahbirin pasangan petahana unggul, tetapi unggulnya tipis. Kemudian Balikpapan juga data masuk sudah cukup lumayan, hampir 50%. Sejauh ini Rahmat Masud gitu ya juga unggul cukup jauh. Cuma lawannya kota kosong, jadi tidak terlalu kompetitif di sana. Kemudian di Karawang memang datanya terlalu sedikit untuk kita ambil kesimpulan, baru 17% data masuk Caca. Tetapi kalau kita lihat dari data yang masuk sementara, itu Selika petahana itu jauh sekali mengungguli yang lain. Jadi dan kalau kita lihat dari survei-survei pra-pilkada, memang keunggulannya sangat jauh. Jadi hampir sulit ya buat lawan untuk mengalahkan Selika, meskipun data sementara baru 17% masuk. Nah, kemudian untuk wilayah lain, misalnya di Tangsel, gitu ya, itu data masuk sudah 15%. Memang masih kecil, kita lihat grafik stabilitas suara juga masih volatile, tetapi setidaknya ada 2 nama yang relatif saling bekerjaan. Satu adalah pasangan nomor urut 3, Ben Pilar, dengan perolehan 40%, disusul Muhammad Saras 34%. Tapi ini data dari 15%, jadi sangat kecil buat kita, sangat terlalu cepat buat kita untuk mengambil kesimpulan. Baik. Kemudian wilayah yang lain, saya kira Simalungun, sepertinya Pak Radiapo dan Zoni Waldi itu unggul, meskipun data masuk baru 9%, tapi baik dari survei pra-pilkada maupun exit poll yang kita lakukan di hari H sekarang, itu Pak Radiapo Zoni Waldi unggul dengan selisih yang signifikan dibanding nomor urutan kedua yang ditempati oleh Anton Rospita. Kemudian Hasim dan Tumpak di urutan ketiga. Baik. Jadi kira-kira itu untuk sementara gitu ya. Tapi lagi-lagi buat kita sebagai pollster itu penting untuk melihat pertama proporsionalitas wilayah. Apakah sudah proporsional atau tidak data yang masuk. Baik. Misalnya kalau TPS-nya itu bias ke salah satu calon, kita nggak boleh mengambil kesimpulan terlalu terburu-buru. Yang kedua adalah datanya stabil atau tidak stabil. Nah, itu umumnya kalau sudah di angka 70%
lebih dari data masuk. Nah, di situ Oke. kita baru bisa mengambil kesimpulan yang lebih rendah hati ya dalam melihat pergerakan suara menurut hasil quick count. Oke, baik. Sekarang kalau misalnya saya ke Mbak Wiwi sambil saya menunggu Mas Hanta Yuda untuk kembali juga menjelaskan hasil surveinya. Mbak Wiwi, kalau misalnya dikatakan berarti untuk Pilkada 2020 di tengah pandemi, biaya politik ini akan dikatakan lebih rendah dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya atau mungkin sama atau bagaimana sih Mbak Wiwi? Ya, ini perlu penelitian, tapi kan kita belum melakukan penelitian. Kita mencoba membaca kecenderungan gitu ya. Apa bedanya antara pilkada waktu dilakukan tidak era pandemi dengan pandemi kan itu. Dari contoh ya, KPU meminta anggaran tambahan, itu satu contoh. Tambahan untuk apa? Untuk menegakkan protokol kesehatan. Nah itu kan tidak kecil juga, gede sekali. Dari situ saja menunjukkan bahwa ada peningkatan anggaran untuk pilkada karena dilakukan di era pandemi yang menggunakan protokol kesehatan. Konsekuensi logis agar protokol kesehatan itu diikuti, mau tidak mau juga harus di-provide ya, dilengkapi dengan semua pirantinya kan itu. Baik. Ini belum lagi dari pasangan calon, gitu kan? Dia harus dihadapkan dengan ternyata mencoba-coba dengan cara webinar, virtual gitu ya. Virtual ternyata nggak nyapu semua konstituen. Dicoba lagi door to door kan seperti itu. Jadi banyak cara yang dilakukan hanya untuk mengejar target tidak melanggar COVID gitu ya, protokol kesehatan. Satu sisi juga mencapai target dia bisa mendapatkan dukungan dari para konstituen kan itu. Apalagi merebut swing voters itu kayaknya tidak semudah waktu kalau tidak ada pandemi kan gitu. Nah ini bagaimana caranya? Saya tidak tahu ini lembaga survei bisa menjelaskan tidak. Tapi bagaimanapun juga menurut saya memang menjadi tidak mudah gitu ya meraih atau mengambil ceruk-ceruk dukungan yang masih belum menentukan tadi itu. Apalagi mungkin mereka sudah memutuskan golput gitu. Feeling saya gitu ya, tidak tertutup kemungkinan memang golputnya meningkat gitu kan. Apalagi Sumatera Utara itu kan kelihatan sekali gitu, tidak ada pandemi juga golputnya tinggi kan. Gitu. Ya. Nanti kita akan kembali menggali pemirsa mulai dari quick count, dari lembaga survei memang saat ini kami bekerja sama, bahkan juga analisis dari Mbak Uwi seperti apa konteks dari Pilkada Serentak 2020. Kabar khusus Pilkada 2020 akan dilanjutkan rekan saya Tisa Noveni dan Bayu Andrianto. Saya Cica Anissa, terima kasih. Sampai jumpa.